Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah hadis Rasul Muhammad SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih, yaitu an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah itu berada pada ridhonya kedua orang tua. Nanti kita akan jelaskan ini. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah kepada seorang hamba Allah itu juga berada pada murkanya kedua orang tua. Hadis rawahu Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kalau kita cari hadis ini di dalam kitab Sunan Tirmidzi, yaitu hadis nomor 1900 dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini peringkatnya adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Syu'bah dengan dua jalur periwayatan, dan Ibnu Adi berkata yang lebih sahih bahwa hadis ini, kata Ibnu Adi, ya, hadis ini mauquf, tapi ya, di dalam bab ini At-Tirmidzi berkata ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Al-Hakim serta Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih atas syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim. Jadi artinya persoalan tentang predikat hadis ini tidak perlu kita persoalkan, bahwa ulama hadis seperti yang namanya Ibnu Hibban dan Al-Hakim sudah menyatakan hadis ini adalah hadis marfu yang betul-betul sampai ke Rasulullah, dan hadis ini adalah hadis sahih. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan kesahihannya pun ala syarti Muslim,
Artinya ala syarti Muslim adalah hadis ini sahih atas syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita fahami hadis ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul mampu kita jadikan landasan dan pegangan hidup kita. Karena bagaimanapun siapapun kita sangat-sangat memerlukan apa yang disebut dengan ridha Allah dalam kehidupan kita. Dan kita mengharapkan, ya Allah, semoga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, semoga Allah meridhoinya. Dan kita juga menginginkan bagaimana apa yang disebut dengan murkanya Allah jangan sampai ada pada diri kita. Sebab kalau Allah sudah ridho, insya Allah apapun yang kita inginkan, insya Allah dan mudah-mudahan apa yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu insya Allah mudah-mudahan betul-betul kita gapai dan bisa kita dapatkan. Tapi kalau Allah sudah murka, Allah sudah marah, na'udzubillah, apapun yang disebut dengan keberkahan itu sudah Allah pasti cabut atas kemurkaannya pada diri kita. Maaf, walaupun mungkin seseorang diberikan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah harta yang mungkin cukup banyak, rezeki yang cukup luas, tapi kalau dicabut oleh Allah keberkahannya karena murkanya Allah, naudzubillah, harta itu walaupun berlimpah bukan membawa kepada semakin baik atau semakin dekat dia kepada Allah, tapi justru harta itu bisa membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang itu dianugerahi oleh Allah, diamanatkan oleh Allah kepandaian, keintelektualan, kecerdasan. Yang mungkin orang katakan, oh orangnya pintar, ilmunya banyak. Yang mungkin secara pendidikan, ya, kalau secara pendidikan mungkin S3 dia sampai doktor. Tapi maaf, kalau kepandaiannya, kecerdasannya, ilmunya tidak diberkahi oleh Allah, bukan membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Bukan membuat dia semakin rendah hati, tapi mungkin semakin congkak, semakin arogan, bahkan mungkin ilmunya itu membuat dia menjadi orang yang zalim. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga ya Allah ridhonya, keberkahannya Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Nah, hadis ini yang akan kita pelajari jelas di antara salah satu cara agar kita diberikan oleh Allah ridhonya dalam kehidupan kita. Jangan kita membuat kedua orang tua kita, maaf, mungkin karena kelakuan kita, karena perbuatan kita, karena sikap kita, dia bisa jadi marah. Nah, buatlah kedua orang tua kita itu ridho, senang, bahagia karena tutur kata kita, karena perbuatan kita, karena sikap kita kepada dia. Nah, dalam hadis ini jelas, clear, Rasulullah katakan ridallah fi ridal walidain. Salah satu yang menyebabkan seorang hamba itu akan mendapatkan ridhonya Allah, salah satu yang paling mudah bagi seorang hamba untuk mendapatkan ridho Allah dalam hidupnya, carilah ridhonya orang tua kepada kita. Jangan sampai orang tua kita itu murka, jangan sampai ibu tua kita marah, jangan sampai ibu kita itu, ayah kita itu, maaf, kecewa karena tingkah laku kita, karena sikap kita, atau mungkin karena tutur kata kita. Hadis ini
walaupun Rasul yang mengatakan, hakikatnya kalau kita belajar tentang ilmu hadis, hakikatnya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu mengucapkan satu ucapan, tidaklah Rasulullah mengungkapkan satu ungkapan kecuali apa yang diungkapkan dan diucapkan oleh Rasul itu semuanya tidak lepas dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Nah, mari sama-sama ya, kepada kita yang masih alhamdulillah mungkin boleh jadi kedua orang tua kita masih lengkap ya, ibu bapak kita masih ada, bersyukurlah. Kenapa? Itu adalah salah satu yang sangat nyata, yang sangat jelas, salah satu cara untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita buat orang tua kita senang kepada kita, kita buat orang tua kita bahagia karena kita buat orang tua kita bangga karena kita. Ya, bahkan maaf, saya kadang-kadang sering mendengar kata-kata orang tua ya. Kalau di Jakarta ini orang bilang sering, orang Betawi bilang ibu bapak itu jimat katanya. Ya, berbahagialah orang yang orang tuanya masih ada. Berbahagialah orang yang ibu bapaknya masih komplit. Berbahagialah orang yang ketika dia hidup sampai dia dewasa ibu bapaknya masih ada. Kenapa? Ya jelas, Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain, bahwasanya ridhonya Allah kepada seorang hamba Allah tergantung bagaimana ridhonya kedua orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau kita sia-siakan ibu bapak kita sia-siakan kedua orang tua kita, bahkan mungkin maaf kita perlakukan orang tua itu seperti yang tidak seharusnya. Ya. Ada satu ungkapan dari Rasul Muhammad SAW di antara ciri-ciri kiamat, di antara ciri-ciri akhir zaman. Ini hadis sahih, ya, hadisnya cukup panjang. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasul Muhammad SAW mempertanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan menanyakan tentang kiamat. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, dia bilang, wa mal mas'ul bi'a'lama minasail. Ya, orang yang ditanya yaitu saya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Diplomasinya Rasul SAW untuk menjawab tentang kapan hari kiamat. Kalau begitu malaikat Jibril bertanya ke Rasulullah, kalau tidak tahu ya Rasul, kamu kapan yang namanya terjadi kiamat, cukup berikan ciri-ciri dan tanda-tanda akhir zaman itu dan akan terjadinya kiamat itu. Nah, Rasul katakan salah satu yang akan kelihatan di antara ciri-ciri akhir zaman dan dekatnya hari kiamat, kala Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang hamba sahaya melahirkan majikannya, melahirkan tuannya, ya, melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, melahirkan, ya, seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Banyak ulama mengatakan ini adalah salah satu contoh, dan ini bahasa isyarat, atau mungkin ada yang mengatakan ini adalah kinayah, salah satu bentuk dan salah satu ciri akhir zaman nanti akan terjadi banyak anak-anak menjadi bos, menjadi tuan, sementara ibu bapaknya menjadi pembantunya di rumahnya. Artinya anak banyak memperlakukan orang tua
tidak seperti yang seharusnya bagaimana dia memperlakukan, tapi orang tua diperlakukan seperti pembantunya. Dan ini sering kita mendengar, kalau keluarga-keluarga muda tuh sekarang kalau lagi ngomong ya, ya kadang-kadang saya mendengar ngelus dada, Pak. Oh ya, anak kamu masih apa? Anak kamu siapa yang jaga? Dia bilang, alhamdulillah yang jaga neneknya. Nggak cukup sampai di situ dia ngomong yang jaga cuma neneknya, tapi dia bilang, daripada saya membayar orang, menggaji orang, lebih baik saya menggaji neneknya untuk jagain cucunya, katanya. Astagfirullahalazim. Padahal ya, seorang anak ingin membalas jasa ibu bapaknya sampai kapanpun gak akan pernah terbalas itu jasa. Nah, kadang-kadang kita nggak sengaja itu ngomong kayak gitu. Kita anggap ibu bapak kita yang menjaga cucunya, kadang-kadang kita anggap sebagai pembantu, orang bayaran, yang kadang-kadang omongan itu nggak sengaja kadang-kadang keluar. Ya Pak Jisak ya, ada nggak anak-anak keluarga muda sekarang ngomong kayak gini, Pak? Saya bukan sekali dua kali dengar, Pak. Ya, kemana anak kamu? Kamu bisa kerja begini? Dijaga sama neneknya, katanya. Dijaga sama kakeknya di rumah. Kenapa? Daripada saya bayar orang, lebih baik saya bayar kakeknya, katanya. Lebih baik saya bayar neneknya. Astagfirullahaladzim. Dianggap bapak dan ibunya yang mau menjaga anaknya, yang mau menjaga cucunya, dianggap sebagai orang gajian. Bahkan dianggap daripada dia membayar orang lain, lebih baik dia membayar orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana seorang anak wajib taat kepada perintah orang tua? Sejauh mana anak dianggap durhaka kalau dia melawan orang tuanya? Dan apa batasannya seorang anak tersebut dianggap durhaka kepada orang tuanya? Begini, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran jelas sering kita dengar, ya, sering kita dengar dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan aku telah memberikan wasiat kepada semua manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu ketika hamil, ketika mengandung anaknya, Allah yang bilang wahnan ala wahnin, penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh seorang ibu ketika dia mengandung anaknya, putra dan putrinya. Allah yang bilang wahnan ala wahnin, dalam kepayahan, bahkan di atas segala kepayahan. Ya maaf, payah dan capek bagaimanapun mungkin dikatakan seorang suami mencari nafkah, dibandingkan dengan payah dan capeknya seorang ibu mengandung anaknya, masih belum ada apa-apanya payah dan capeknya seorang suami ketika mencari nafkah. Ini Allah yang bilang wahnan ala wahnin. Bahkan Allah di situ mengatakan wa fisaluhu fi amaini. Apalagi orang tua itu menyusui anaknya itu, dan baru disapihnya ketika 2 tahun. Maka Allah bilang
Wa wasainal insana biwalidayhi amarsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Hai manusia, bersyukurlah engkau kepadaku, dan wajib bagi engkau hai manusia siapapun kalian. Untuk apa? Untuk berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini Allah yang bilang. Artinya wajib hukumnya seorang anak ya memperlakukan orang tuanya sewajarnya dan seharusnya sebagai bakti anak kepada orang tuanya, sebagai rasa terima kasih anak kepada orang tuanya. Wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Maaf, artinya berdosalah seorang anak. Boleh saya katakan haram hukumnya apabila seorang anak sampai menyakiti hati orang tuanya, sampai orang tuanya diperlakukan seperti perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya, yang tidak sepantasnya. Nah, kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah marah, naudzubillah. Maaf, mudah-mudahan saya nggak keliru dalam menyimpulkan ini, Pak. Ya, saya kadang-kadang melakukan apa yang disebut mungkin sekarang dengan survei kecil-kecilan kepada orang-orang yang saya kenal. Ya, baik mungkin tetangga saya, teman saya, saudara yang dari keluarga saya, keluarga yang dari istri saya, Pak, atau mungkin orang-orang yang kita kenal, yang kita bisa berkomunikasi dengannya. Ini yang saya dapatkan, wallahu alam, dan ini saya simpulkan. Mudah-mudahan nggak keliru kesimpulan saya ini. Ya, anak-anak yang memperhatikan orang tuanya, yang memperlakukan orang tuanya sebaik mungkin seperti apa yang seharusnya orang tuanya diperlakukan. Anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maaf, ini sementara yang saya dapatkan, Pak. Subhanallah, tidak ada yang sengsara, Pak. Tidak ada yang menderita. Rezekinya tuh dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah, ini yang saya dapatkan, hidupnya itu dimudahkan dan diluaskan oleh Allah rezekinya. Tapi ya, mudah-mudahan kesimpulan saya nggak keliru, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya simpulkan ini mungkin sesuai dengan apa yang Bapak juga simpulkan. Ya, Ustaz Zainuddin ya. Kalau tidak percaya coba perhatikan, Pak. Anak-anak yang menyengsarakan orang tuanya, anak-anak yang nggak peduli kepada orang tuanya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Maaf, kesimpulan sementara yang saya dapatkan, dan mudah-mudahan nggak keliru, dan saya yakin nggak keliru, itu banyak, Pak, hidupnya menderita, Pak. Hidupnya belangsak, rezekinya seret. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang kata orang tua. Ya, orang-orang tua kita sering ngomong, bersyukur kamu masih ada ibu bapakmu, katanya. Disitulah kesempatan yang paling baik engkau akan mendapatkan ridhonya Allah dalam kehidupanmu. Disitulah Allah akan memberikan keberkahan hidupmu. Jangan kau sia-siakan ibu bapakmu itu, katanya. Jangan berharap hidupmu berkah, jangan berharap hidupmu diridhoi oleh Allah, jangan berharap hidupmu akan senang dan bahagia sementara ibu bapakmu yang telah melahirkanmu, yang telah merawatmu, ibu bapakmu yang telah mendidikmu, ibu bapakmu yang telah berkorban apapun demi untuk kesuksesan anaknya, tidak harus diperlakukan. Kadang-kadang diperlakukan, kadang-kadang maaf, kadang-kadang lebih hina dari pembantu, dan tutur kata tidak dijaga kepada ibu bapak. Maka di dalam kitab ini, ya, subhanallah, hal-hal penting yang kita bisa dapatkan dari hadis ini. Satu, ini di dalam kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram, syarah kitab Bulughul Maram. Apa dikatakan? Hak
kedua orang tua amatlah besar, di mana Allah Ta'ala telah menggandengkan haknya dengan hak keduanya. Bayangkan, jadi hak orang tua dari anaknya, atau artinya kewajiban anak kepada orang tuanya yang menjadi hak kedua orang tua, itu digandengkan oleh Allah dengan haknya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah, ini yang saya katakan tadi dalam surat Luqman ayat 14. Surat Luqman itu surat 31, Pak. Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Itu Allah katakan, hai manusia, siapapun kalian, apapun status kalian, kalau kalian masih menjadi manusia dan masih manusia, bersyukurlah kalian ketika orang tuamu masih ada. Berterima kasihlah kepada ibu bapakmu, kata Allah. Yang dimulai dengan Allah, anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku, dan berterima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu. Bayangkan, Pak, syukur atas nikmat yang Allah berikan itu oleh Allah, ya, digandengkan dengan anak, wajib engkau berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Subhanallah, ini salah satu bukti posisi berbakti kepada orang tua itu begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, kata Ibnu Mas'ud, saya bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan oleh seorang hamba? Subhanallah, Rasulullah bilang, satu, as-sholatu liwaktiha, sholatlah engkau pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud masih lagi bertanya, qultu summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah setelah sholat pada waktunya? Birrul walidain. Subhanallah. Yang kedua, Rasulullah katakan perbuatan yang paling baik dan yang sangat dicintai oleh Allah dari seorang hambanya adalah birrul walidain. Bagaimana seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Ibnu Mas'ud masih bertanya, qultu summa ayun, kemudian apa lagi setelah birrul walidain ya Rasulullah? Rasulullah katakan, qala al jihadu fisabilillah. Bayangkan, Pak, sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah oleh Rasulullah Muhammad SAW disejajarkan, yaitu 3 perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini Allah Ta'ala telah menggantungkan keridoannya sesuai dengan keridoan kedua orang tuanya, dan kemarahannya sesuai dengan kemarahan kedua orang tua tersebut. Maka barang siapa yang membuat keduanya ridho, sungguh ia telah membuat Allah ridho kepadanya. Tetapi barang siapa yang telah membuat keduanya marah, maka sungguh dia sudah menjadikan Allah akan murka kepadanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk selalu mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam hadis ini terdapat kewajiban untuk membuat kedua orang tua menjadi ridho, dan haram untuk menjadikan kedua orang tua kita murka. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita, ya, harus taat dan patuh kepada kedua orang tua itu sejauh mana? Nah, ini yang paling penting. Bagaimanapun ibu bapak itu adalah tetap makhluk, ya.
Bagaimanapun ibu bapak itu adalah tetap makhluk. Allah katakan, yaitu surat 31 ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika ibu bapakmu memaksamu untuk engkau berbuat syirik kepadaku, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, dan engkau tidak punya ilmu dalam hal itu. Apa kata Allah? Fala tutihuma, jangan engkau taati kalau apa yang diperintahkan oleh orang tua tersebut, walaupun itu orang tua kalau memang engkau disuruh berbuat durhaka kepada Allah, apalagi melakukan syirik kepada Allah. Tapi dahsyat, di sini Allah katakan, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dahsyat, Pak. Walaupun itu orang tuamu memaksamu untuk engkau kufur, walaupun itu orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, walaupun kau haram mentaati perintahnya karena itu adalah bermaksiat kepada Allah, karena engkau disuruh berbuat dosa apalagi mensekutukan Allah, tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kau harus perlakukan dia di dunia ini dengan sebaik-baiknya perlakuan. Coba Pak, lah kita orang tua kita nggak pernah nyuruh kita berbuat syirik, iya kan Pak ya? Alhamdulillah. Bahkan orang tua kita selalu memperhatikan kita. Bahkan orang tua begitu banyak pengorbanannya kepada kita. Maaf terutama usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, terutama saya menasihati diri saya pribadi. Tapi begitu mudah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Begitu mudah kata-kata dan ucapan-ucapan yang membuat mereka kecewa yang keluar dari lidah kita. Bahkan kadang-kadang sikap kita tidak menunjukkan sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Padahal Allah bilang, sekalipun orang tuamu menyuruh engkau berbuat syirik kepadaku, sekalipun orang tuamu menyuruh engkau untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, memang engkau tidak boleh mentaatinya, karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Rasulullah katakan, haram hukumnya mentaati perintah manusia sekalipun itu orang tuamu, kalau memang perintahnya adalah membuat engkau dan menyuruh engkau untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Tapi tetap walaupun kita diharamkan oleh Allah untuk mentaati perintah orang tua kita, kalau memang dia menyuruh kita untuk berbuat durhaka, berbuat syirik kepada Allah, tapi tetap Allah katakan dia tetap orang tuamu. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah, Pak. Engkau harus memperlakukan kedua orang tuamu itu di dunia ini dengan sebaik mungkin dan dengan sebaik-baiknya, walaupun dia sudah menyuruhmu untuk berbuat durhaka dan dosa. Yang nggak boleh hanya mentaati perintahnya, karena itu adalah perintah untuk engkau berbuat dosa, tapi engkau tetap mempunyai kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada orang tuamu. Nah, maka mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Maaf, mungkin boleh jadi banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi nggak selesai-selesai. Mungkin boleh jadi banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita silih berganti. Bahkan belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lain. Belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lain. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Terutama saya menasihati diri saya pribadi. Mungkin boleh jadi ya, Allah murka kepada kita. Mungkin boleh jadi Allah marah kepada kita. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan orang tua kita. Nah, berbahagialah orang-orang yang orang tuanya masih utuh, masih ada, dan dia memperlakukan orang tuanya dengan sebaik mungkin. Yakinlah ridhonya Allah akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut.
Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Dalam satu hadis sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Rogima anfu, summa rogima anfu. 3 kali Rasulullah mengatakan, yaitu apa? Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Kata Rasul, siapa itu? Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma falam yudkhilil jannah. Ketika dia mencapai dewasa dan orang tuanya masih ada, atau mungkin salah satu kedua orang tuanya masih ada, tapi dia tidak memperlakukan orang tuanya sebaik mungkin, sehingga akhirnya itu yang membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang tua kita, Pak, orang-orang kita ya mengatakan, subhanallah, ketika ibu bapak kita masih ada, disitulah sebetulnya pintu surga masih ada. Untuk siapa? Bagi seorang anak. Tapi ketika ibu bapaknya sudah tiada, atau mungkin salah satunya sudah tiada, ketika itu sudah berkurang kesempatan untuk dia masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Karena salah satu pintu surga yang Allah berikan kepadanya, salah satu ridho Allah, tempat manusia orang tersebut mendapatkan ridho Allah, sudah tiada. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana seandainya ketika kita masih kecil ibu bapak kita sudah tiada, sehingga masih sampai dewasa kita tidak sempat untuk berbakti kepadanya. Subhanallah, salah satu cara untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah, walaupun dia sudah tiada, tetap kita menjalin silaturahim dengan orang-orang yang selama ini bersilaturahmi dengan orang tua kita. Dan diantaranya lagi adalah, salah satunya kita tetap untuk selalu mendoakan orang tua kita tersebut. Dan diantaranya lagi adalah, seandainya kita punya rezeki dan punya kelebihan rezeki, jangan lupa bersedekahlah, yang mana sedekah itu juga kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Bahkan kalau kita baca hadis ini dengan ungkapan waladin sholihin, bukan hanya anak kandung saja, orang lain pun bisa, dan insya Allah sampai doanya kepada manusia yang sudah meninggal, apalagi kita sebagai ibu, anaknya, putranya. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu berbakti kepada orang tua kita walaupun dia sudah tiada, mudah-mudahan disitulah ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah akan diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Imam Ghazali pernah ditanya tentang siapakah orang tua itu. Ya, Imam Ghazali mengatakan orang tua itu ada 3. Apa? Yang pertama adalah orang yang melahirkanmu dan orang yang menyebabkan engkau lahir ke permukaan bumi ini. Itu orang tua biologis. Yang kedua, kata Imam Ghazali, man 'allamaka ilman, adalah guru yang sudah mengajarkan kehidupan, yang sudah mengajarkan banyak ilmu kepadamu. Itu kata Imam Ghazali. Yang ketiga adalah man zawwajaka bintahu, adalah mertua yang sudah menikahkan kita dengan anaknya. Maka dalam Islam, ya, kalau kita baca di antara sebab-sebab orang haram menikahi seseorang, salah satunya adalah seorang menantu haram menikahi mertuanya, sekalipun mungkin boleh jadi dia sudah bercerai dengan istrinya, baik bercerainya hidup maupun bercerai mati, tetap yang namanya mertua sampai kapanpun orang yang diharamkan untuk dinikahi oleh menantunya. Kenapa? Karena dia sudah rela menikahkan anaknya dengan kita. Nah, mudah-mudahan
kita bukan hanya bisa berbuat baik kepada orang tua kita, tapi yang telah melahirkan kita atau yang menyebabkan kita lahir, yaitu ibu bapak kita, tapi juga kita mampu berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, yang sudah mengajarkan ilmunya. Makanya dalam Islam itu tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajarkan kita itu adalah orang tua kita, yang disebut dengan orang tua di dalam masalah orang tua dalam apa yang, kalau orang tua yang pertama adalah orang tua secara nasab dan keturunan, dan guru adalah orang tua secara rohani, dan mertua adalah orang tua karena dia sudah menikahkan kita dengan anaknya. Dan dalam Islam mertua termasuk orang yang haram dinikahi sampai kapanpun ilal abad. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kalau ada yang bertanya silahkan. Monggo Pak, masih ada waktu ya? Berapa menit lagi Pak? 2 menit. Ada yang bertanya? Kalau enggak kita akhiri. Oke. Enggak ada? Oke. Jadi hadisnya bunyinya adalah An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua. Artinya adalah bagaimana ridhonya Allah kepada seorang hamba. Di antara yang menentukan seorang hamba mendapatkan ridho Allah, bagaimana orang tuanya ridho kepadanya. Tapi juga wasuhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah kepada seorang hamba sangat ditentukan, di antaranya adalah murkanya orang tua kepada anaknya. Tapi dengan syarat, sejauh mana? Selama orang tua itu memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan atau minimal yang mubah, wajib hukumnya bagi kita untuk mentaatinya. Tapi kalau orang tua tersebut menyuruh anaknya untuk melakukan maksiat, untuk berbuat dosa, apalagi melakukan apa yang disebut dengan kesyirikan, Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau melakukan perbuatan syirik kepadaku, Allah katakan fala tutihuma, yang dilarang adalah mentaati perintah orang tua tersebut walaupun dia memaksamu. Kalau dia menyuruh kita untuk berbuat dosa, apalagi menyuruh kita untuk melakukan apa yang disebut dengan perbuatan syirik, yang dilarang adalah mentaati perintah tersebut, karena perintah itu adalah untuk melakukan dosa dan maksiat. Tapi tetap wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tetap walaupun orang tua itu mungkin menyuruh kita dan memaksa kita untuk berbuat syirik dan dosa kepadanya, kita tetap wajib memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dia menderita, jangan sampai dia kecewa karena sikap dan perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan dan maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati perintah Allah, sehingga kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita yang suatu saat pasti kita akan hadapi, kita mati dalam keadaan beriman, mengakhiri hidup kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.